Pilihannya adalah love what you do atau do what you love gitu. Biasanya aku ngenalin 5K sih kayak. Asik, Asik ya, udah mulai itu. Tapi beda tipis nih antara enjoy guiding people sama ngebacot advising people. Tapi hari ini gue belajar dari lo. Bukan hanya ada Nurani tapi ada Nuranto. Jadi Saya meyakini bahwa semua orang yang lahir ke dunia ini adalah orang yang terbaik. Sesimpel adalah orang yang sukses adalah orang yang sudah berhasil mengeluarkan sumber daya terbaiknya. Nah, leader as coach itu membuat tim itu jadi bertumbuh. Walaupun saya di dunia coaching, saya tidak ingin mengatakan juga bahwa coaching itu adalah jawaban untuk semua masalah. Enggak juga gitu. karena dia kejebak sama quote-quote yang lo harus punya 7 income stream. Nah gitu. Selalu rumput tetangga lebih hijau. Padahal rumput sendiri itu lebih hijau loh. Kalau kita siramin. Kalau disiramin keren. Welcome back to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sahabat gue yang kedua kalinya, yaitu Coach Eri. Biasa gue panggil dia bro, namanya Eri P. Ismaili. Dia adalah coach dari perusahaan namanya Asia Coach. Udah nge-coach ratusan klien sampai dia udah, gak tau deh, ilmunya udah bosan kali ya ketemu pebisnis. Bro, welcome to Big Thinkers again. Yes, seneng banget bisa hadir lagi di sini Yes. ya, lebih fresh hari ini. Yes. Dan juga beliau baru aja launching buku keduanya, Orbit Coaching Leadership, ya. Nanti kita akan bahas tentang bukunya. Tapi sebelum itu gue punya beberapa pertanyaan Yes. yang bikin gue penasaran, yang belum sempat gue tanya waktu itu. Ya. Lu tuh waktu masih kecil tuh cita-cita lu apa? Wah, macam-macam Bro Nil ya. By the way, pengen say thank you dulu ya Bro Nil, senang banget ya diundang lagi dan ya ini suatu kehormatan dan thank you banget ya, setelah di podcast Big Thinker tuh follower gua naik loh. Oh ya? Satu hari bisa 300, 200. Wow, congrats. Thank you banget. Nah, ini ngomongin cita-cita ya. Iya. Wah, udah berganti-ganti tuh, berganti-ganti ya. Pertama ya biasalah pengen jadi dokter ya, karena kebetulan tulisan gue juga jelek gitu. Jadi kemudian pernah pengen jadi wartawan, pernah juga jadi pemain bola gitu. Jadi yang gue inget sih itu ya, tiga itu ya kayaknya. Oke. Itu ya. Apa yang membuat lo nyasar ke dunia coaching? Yes ya. Nah, Lu nggak pengen jadi pengusaha gitu atau apa gitu? iya benar. Gue tuh udah pernah jadi profesional, udah pernah ya Oke. kerja di kantoran ya, orang bilang ya jadi budak korporat gitu. Udah pernah. Kemudian running bisnis juga ya sampai hari ini. Tetapi kemudian jatuh cinta ke people development. Oh, jatuh cinta ke people development. Yes. Oke. Gitu. Dan kenapa di people development ini ya karena konon katanya amal yang bisa dibawa sampai mati itu adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Oh iya betul. Jadi kita bukan mikirin lagi menjadi pribadi yang bermanfaat. Nanti takutnya doanya jadi dimanfaatin terus ya. Iya. Yes. Ada nggak satu momen di mana lo ngelewatin satu fase di mana lo ngambil sebuah keputusan dan keputusannya nggak masuk akal banget. Tapi justru itu menjadi turning point buat lo. Yes, banget Bisa banget. lo cerita nggak? Yes, banget ya. Jadi ceritanya Bro Nil dan teman-teman ya, gue itu seneng belajar ya. Bahkan dari sekolah itu udah seneng belajar. Sampai kerja, sampai kemudian hari ini juga masih seneng belajar gitu. Suatu saat ikut training di luar negeri gitu ya. Nah kemudian trainernya itu ngomong gini, kalau lo mau jadi orang katanya, maka lo harus punya dua pilihan katanya. Pilihannya adalah love what you do atau do what you love gitu. Oke. Sesimpel itu. Padahal kalimat itu udah sering banget gua dengar gitu ya. Pada waktu itu yang terkenal ada Tukul, yang empat mata tuh sering banget ngomong iya gitu. Nah, tapi entah kenapa pada waktu training itu, kemudian si trainer nih ngomong gini. Dan ketika ngomong itu, wah gue pengen dong jadi sukses, jadi somebody gitu ya. Dan ketika dia ngomong itu mendidih tuh darah gue itu. Oh ya, bergumul ya. Bergemuruh. Ya kan? Asli tuh ya, ikut training sendirian dan kemudian wah itu mendidih banget, asli mendidih banget. Terus ya udah, jadi
gue mesti ngapain nih? Gue harus mesti memilih nih. Nah akhirnya adalah pilihan gue, oke, gue mau jadi coach. Dan akhirnya ya berbagai profesi lain itu gue tinggalin dan ya sampai hari ini 100% gue jadi coach. Gitu. Jadi berarti waktu itu lu mungkin lagi jalanin usaha juga, mungkin lu sempat profesional juga. Betul banget. Dan di fase itu lu juga lagi kayak gue juga demen ngajar, gue juga demen ngebantu orang. Betul bang. Sedangkan gue juga harus jalanin bisnis. Itu kan very very different environment ya. Yes, betul banget. Jadi lu bener-bener lagi di crossroad ya sebenarnya, crossroad ya. Dan dan di situ lu harus mengambil satu keputusan yang sebenarnya tidak enak. Yes. Karena kan you have to choose to love what you do atau do what you love. Yes. Dan kebanyakan sampai sekarang yang do what you love belum tentu successful. Yes. Iya kan? Nah kebetulan aku pilih yang love what you do. Yes. Iya kan? Betul banget. Iya itu kan. Betul banget. Betul banget. Lu pernah nggak ada di fase yang, kalau gue sering dulu ya, kayak hidup tuh nyampe ke satu titik gue bener-bener mentok bro. Mentok terus di saat itu tuh momen yang paling susah itu to rise or to stay down. Lu pernah nggak di situ? Nah ya alhamdulillah ya jujur li sih gue belum pernah sampai situasi yang kayak gitu sih. Belum pernah karena dari dulu tuh ya gue selalu pokoknya gerak gitu, fokus solusi gitu aja. Dan itu memang dari lu muda, lu muda memang gaya lu begitu. Yes. Oke. Jadi thank God ya lu berarti punya momen seperti itu. Tapi buat orang-orang yang mentok, pernah nggak pada datang ke lu? Oh banyak ya kalau banyak. Itu. Banyak banget. Dan top 3 tips apa yang lu bisa kasih ke orang yang mentok? Oke, ini menarik ya. Jadi saya bawa dia ke prioritas, ya. Jadi prioritas hidupnya apa sih gitu? Biasanya aku ngenalin 5K sih, 5K ya. Asik ya, udah mulai itu dah. Gue suka mulai nih. Nah 5K ini sebenarnya prioritas hidupnya dia itu apa sih? Apakah fokus ke K itu adalah ketuhanan misalnya, ngomongin spiritual ya? Apakah ngomongin karir? Karir itu bisa bisnis dan sebagainya, profesi gitu ya. Kemudian tentang kawan ya. Jadi bahwa ya bestie itu penting, sosialita itu penting ya. Kawan, terus kesehatan. Ya, kesehatan. Itu juga penting ya. Apalagi nih satu lagi nih. Ketuhanan, karir, kawan, kesehatan. Nah, satu lagi yang paling penting yaitu keluarga. Keluarga. Nah, jadi yang menariknya adalah sesimpel aku minta untuk mereka ngurutin tuh. Ketika dia punya situasi tentang lagi ribut sama pasangan hidupnya atau lagi punya isu sama timnya misalkan, lagi bingung tentang bisnisnya gitu. Coba lihat 5K itu. Dan coba diurutin. Diurutin. Mana yang prioritas di dalam hidupnya dia gitu. Oke, ini sama kayak konsep 5 bola itu ya. Iya, ada betul. Bola karet sama bola kaca. Iya, betul banget. Oke. Itu Bang. Itu betul banget. Kalau bisnis is bola karet. Iya. Kalau yang lainnya bola kaca semua. Sekali hancur. Wow. Iya. Keren. Jadi itu yang ditarik ya. Itu yang ditarik ya. Betul. Kalau lu bisa balik nih ke umur lu yang 20-an. Menarik. Hal apa yang bakal lo lakuin beda banget dari dulu ke sekarang? Yes. Mungkin pengen jadi coach dari awal kali ya. Oke, dulu karena masih kayak 50-50 ya? Iya, karena sekian waktu baru menemukan dan kayaknya relatif ini ya, terbilang telat ya gue masuk di dunia itu ya. Tapi bro, gue mau nanya, seorang coach itu lebih bagus dia menjadi coach dari saat dia menemukan, misalnya dia menemukan calling, gue suka people development atau gue tuh memang enjoy guiding people misalnya. Oke, kan ada yang gitu kan? Betul. Tapi beda tipis nih antara enjoy guiding people sama ngebacot advising people. Beda nih ya. Beda nih. Enjoy guiding artinya you learn from people. And then you unlearn with people. Itu lebih bagus, seorang coach itu modalitasnya lebih bagus dia memang menjalani dulu bisnis atau dia pernah professional work, berarti dia memang melewati.
Kalau profesional tuh jadi follower, jadi pebisnis jadi leader, ibaratnya gitu. Baru dia masuk ke dunia coaching atau it's okay sah-sah aja lo ikut certified, terus lo yang mana yang Iya. Jadi kalau mau jadi coach, ini kabar baiknya nih. Kalau teman-teman mau jadi coach, itu nggak harus ngalamin dulu apa yang dia mau jadi coach gitu. Oke. Jadi misalkan gue mau jadi love coach nih, gue nggak harus istilahnya pernah patah hati dan sebagainya. Gue nggak pernah berhasil di dunia love misalkan, itu bukan begitu. Kenapa bro? Karena coach adalah profesi. Oke. Coach seperti dokter, seperti lawyer, seperti dosen. Iya. Ya, seorang dokter jantung Nggak perlu gagal jantung nggak dulu perlu pernah gagal jantung dulu untuk jadi dokter untuk jantung. jadi dokter jantung gitu. Oke. Ya, dokter kandungan nggak harus pernah mengandung, nggak harus dia pernah melahirkan untuk mendampingi orang yang melahirkan. Nah itu bedanya, karena coach sama dokter itu sama profesi, dosen sama itu profesi. Nah ini yang kadang-kadang orang suka gini, Anda jadi coach ya, coach apa? Coach bisnis. Emang Anda berhasil apa di bisnis? Oh, Anda carinya mentor, bukan coach. Kalau nanya berhasil apa di bisnis, Ya, carinya mentor. Carinya mentor. Yang Anda cari adalah mentor. Ya, jadi kalau orang yang jago di F&B, dia bisa jadi mentor untuk orang yang bisnis di F&B. Betul. Kira-kira begitu. Karena memang binder dan der. Yes. Iya. Kalau coach nggak perlu karena dia Nggak memang perlu. punya model framework. Yes. Dia punya model, dia punya framework, dia punya tool, ya. Nah, yang menarik kalau mau nanya coach nih, sebenarnya yang perlu ditanyakan bukan dia udah pernah di dunia itu atau enggak, tapi coaching hours, jam terbangnya dia berapa, siapa klien-klien dia yang udah pernah diterbangkan sama dia, itu sebenarnya. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Jadi kalau dia masih baru lulus nih, ya lo sebenarnya menggunakan dia punya fresh graduate mindset, ya kan, sama skill set. Beda sama yang jam terbang ya. Betul. By the way tadi di pembukaan juga disebutkan aku udah dampingi ratusan. By the way itu perlu dikoreksi ya. Ribuan bro. Ribuan ya. Sorry ya. Ribuan. Nah, kira-kira gitu. Gue tadi lagi pikir dia mau humble down. Ternyata dia ngegas juga. Emang di ini mesti belajar sama Brodil kalau kayak begini. Gue tadi maksudnya biar orang bisa cerna dulu gitu kan. Oke, siap. Gimana cara lo ngejaga energi positif? Yes. Di saat situasi inner lo dan eksternal lo nggak mendukung. Nah, jadi kalau tadi aku love what you do, kalau sekarang aku do what you love. Do what you love. Jadi yang saya lakukan ya benar-benar saya nikmati. Saya nggak merasa bahwa saya sedang kerja, saya sedang mengcoaching ya. Jadi dancing asli itu benar-benar dancing gitu. Bayangin Brunil ya, saya tuh setiap hari kalau nggak ketemu business owner, ketemu leader. Dan kalau saya coaching, itu nomor satu pertama kali ketemu pasti curhat. Jadi hampir setiap hari itu saya dengar keluhan orang. Ibaratnya orang pasti nyampah lah ya. Pasti nyampah. Itu pasti nyampah. Nah itu kan perlu di flush out. Ya boleh iya, boleh enggak ya. Tergantung kapasitas. Tergantung. Kalau kita bisa coaching present ya, kita kan cuma sampai empathy, nggak harus sampai simpati gitu. Betul, jadi bisa aja dia masuk ya, cuma sampai sini gitu istilahnya kadang-kadang. Tapi ada juga yang tembus gitu, ada juga. Itu bedanya empathy sama simpati apa? Oke, ini versi gua ya. Versi banyak lo. orang Point of view lo deh. Point of view gue ya. Karena banyak orang yang kemudian mempertentangkan ini. Empathy adalah saya bisa merasakan, saya bisa memahami apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan. Hanya memahami, hanya bisa memahami, bisa merasakan gitu. Tapi kalau simpati itu lebih dari itu. Artinya saya menyetujui apa yang Anda rasakan, apa yang Anda pikirkan. Jadi misalkan nih, ada orang bilang, ya ini ya laki-laki itu nggak ada yang benar di dunia ini, gitu misalkan gitu. Terus aku bilang, nah iya benar tuh. Nah itu saya udah simpati. Jadi makanya ada istilah simpatisan. Artinya orang yang menyetujui sesuatu itu adalah simpatisan gitu. Nah kalau empathy itu
saya bisa paham sih situasi yang kayak begitu gitu. Tapi bukan berarti saya setuju. Oke. Jadi kalau gua simpulkan empathy itu sama kayak kita nonton tapi kita nggak kebawa emosinya. Kita nggak menjadi peranannya. Yes. Tapi kita melihat storyline-nya dan kita paham, oh ini film tentang ini, story-nya gini, gila keren banget. That's it. Iya. Tapi kalau Simpati. sampai sialan tuh harusnya dia. Iya sialan tuh ya benar. Harusnya tuh gue gitu. Itu artinya lu udah masuk kan? Udah masuk, udah simpati tuh. Udah iya benar banget ya. Oke. Emang jago ya kalau hal gitu. Lu termasuk orang yang perfectionist atau jalanin aja? Nah itu tuh. Aku tuh dua-duanya tuh. Jadi kadang-kadang bisa muncul di kondisi apa-apa. Jadi termasuk kalau kita bicara tentang meta program ya, ada opsional, ada prosedural. Iya. Kadang aku sangat prosedural, tapi nature-nya itu sangat opsional gitu. Oke, nature-nya sangat opsional. Nature-nya tapi sangat opsional. dalam situasi tertentu bisa sangat prosedural. Berarti ada prinsip-prinsip yang nggak bisa langgar ibaratnya. Iya, gitu ya. betul. Kayak gitu sih. Menarik bro. Ada nggak recent case yang lo bisa share tentang klien lo yang gue pengen lo share dua. Satu klien yang sulit banget lo angkat, tapi lo tahu dia punya potensi. Iya. Sama kedua, lo ngelihat satu klien yang rebel, yang kalau dibilangin tuh agak ngeyel gitu. Iya. Tapi emang dia bisa terbang banget. Iya. Lo pernah nggak ngadepin dua tipe klien itu? Itu sering banget. Dapat klien model-model yang kayak gitu tuh lumayan banyak ya. Biasanya yang kita lakuin adalah kita kasih ruang sih. Sampai dia itu kayak dia itu berantem sama dirinya sendiri gitu. Oke. Kayak gitu tuh. Jadi istilahnya dia udah nggak ngeliat kita sebagai coach lagi sih. Jadi kita pertemukan dia dengan dirinya sendiri sih. Nah yang lucunya ketika dia udah ketemu sama dirinya sendiri itu disitulah kemudian dia udah mulai turun tuh. Karena biasanya hati nurani sama hati apa ya satu lagi hati Nuranto gitu misalkan itu kadang-kadang juga berbeda gitu. Bahkan kalau kita belajar di tes personality itu bahkan kan ada 3 sebenarnya Brunel. Bahkan ada 3 sebenarnya. Kita itu punya wajah yang kita perlihatkan ke publik. Yeah. Kita juga punya wajah yang asli, ya. Dan kita juga punya wajah ketika kita dalam tekanan. Yeah. Itu bisa berbeda-beda. Beda-beda. Yeah. Bisa beda-beda. Tapi hari ini gue belajar dari lo. Bukan hanya ada Nurani, tapi ada Nuranto. Jadi baru tahu nih. Nih coach gokil nih coach. Waktu pertama kali ngelatih orang, lo lebih banyak ngebantu mereka atau malah belajar dari mereka? Asli, gue lebih banyak belajar sih dari mereka sih. Jadi itu sangat membantu justru ya. Karena kalau kita mau membantu mereka, maka kita mesti belajar dari mereka. Artinya kita memahami gitu. Yeah. Di situ kita baru bisa masuk sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya yang lebih banyak belajar dari mereka sih. Lu tuh dulu orangnya introvert atau extrovert sih? Sangat introvert sampai hari ini. Oke. And then tapi maksud gue, lu kalau bilang lu sangat introvert, kok lu bisa gampang banget sih nyambung sama gue? Padahal gue kan orangnya energinya lumayan apa itu? Kayak Gunung Merapi ya. Iya. Bener sekarang banget sih udah grounded. Gitu. Iya. Gue itu asli sangat introvert ya. Terutama kalau nggak dikenal, nggak kenal sama itu, orang. Iya, itu. Kalau masuk ke ruangan dan di ruangan ini aku nggak kenal, ya udah mati kutu tuh, diem gitu. Kalau kita udah bangun ini sih ya, karena kita udah communication, telepon. Iya, betul. Jadi udah flow-nya udah flow, dapet. Iya. Banyak udah orang dapet deep talk-nya lah. Betul. Banyak orang nggak percaya. Pasti dikiranya ekstrovert. Enggak, saya sangat introvert. Nah, bisa ekstrovert kalau lagi deket-deket sama mic aja. Oke. Bro, tapi gue mau tahu di masa muda lo, itu memang lo itu a good listener or not a good listener? Saya sangat good listener. Oke. Saya tipikalnya auditory. Berarti lo gifted Yes, dong. gifted ya.
good listener ya. Good listener. Karena itu cocok untuk jadi coach. Yes, benar. Salah satu power tuh di listening kan. Yes, How benar. can you listen? Betul. Bukan hanya omongannya, tapi you listen dari body language-nya, Betul. listen dari gesturnya. Betul, Yang di listen bukan hanya suaranya, Yes. intonasinya. Iya, betul. Iya. Lu pernah nggak ngerasa, Jrit, gua salah jalan, tapi justru that made a big change in your life. Iya. Termasuk lumayan sering ya. Kadang-kadang kan ya kalau bahasa spiritualnya kan rencana Tuhan lebih bagus daripada rencana kita gitu. Jadi kadang-kadang ya apa yang kita rencanakan ternyata nggak sesuai gitu. Tapi ternyata itu jalan yang terbaik. Nah itu sering banget sih. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu terus ada orang yang tersinggung gitu. Padahal kita nggak ada intention ke sana, tapi orang itu tersinggung. Duh, kenapa ya kok gue bikin salah sama orang ini gitu. Tapi dari situ kemudian muncul yang bagus-bagus ya gitu. Kemudian lebih dikenal orang, kemudian orang itu kemudian melihat kita jadi lebih baik lagi dan sebagainya itu. Justru itu seolah-olah hambatan yang ditarik sama Tuhan ya. Iya. Dibuat seperti itu, tapi Iya. itu adalah hambatan. Iya. Kalau lu masih jalan itu jadi hambatan. Begitu orangnya udah cabut dari lu, malah Yes. jalan lu lebih kebuka. Gitu Betul, ya. betul. Tapi itu adalah proses kita konsoling sama diri sendiri, Yes. atau itu emang fakta? Itu mungkin karena kita ngomong sama diri sendiri juga sih. Jadi memang ketika kita sadar, lalu kan kita cari jalan baru. Kita cari jalan baru atau tetap jalan lurus tapi dengan perbaikan misalkan. Atau bahkan kita pakai jalan yang belok tapi dengan perbaikan gitu. Nah, jadi ya selalu ada pembelajaran lah. Selalu ada pembelajaran. Lu kan terakhir gue undang tahun lalu. Dalam setahun terakhir, apa sih perbedaan di dalam bisnis yang lu alamin dan lu rasakan dan lu dengar dari klien-klien lu? Yes. Nah ini yang menarik ya. Ya ini fakta ya Brunel ya. Ini karena pertanyaannya diajukan ke aku ya. Orang bilang ekonomi lagi sulit lah, banyak orang efisiensi lah gitu. Tapi ya aku nggak tahu ya apa. Yang saya lihat justru baik-baik aja dan ya alhamdulillah klien juga bertumbuh, bisnis pribadi juga alhamdulillah bertumbuh gitu. Jadi saya lihat selama kita gerak, selama kita dua hal ya, change and learning. Change artinya kita menerima perubahan itu, lalu kita belajar, itu selalu ada hal-hal baru yang kemudian itu justru jadi apa ya, banyak mukjizat ya, banyak keajaiban ya. Wow. Gitu. Jadi Miracles do happen gitu. yes. In the midst of chaos. Iya. Banyak orang pikir coach itu cuma ngomong doang, bro. Lu pernah nggak ngalamin di masa teori-teori lu sempet gagal di lapangan? Ini menarik ya. Teori gagal di lapangan ini pertanyaan menarik ya. Ada nggak momen sialan harusnya gue nggak pakai cara ini? Nah, kalau itu mungkin kayaknya nggak pas gitu misalkan. Harusnya ini bukan untuk dia misalkan. Itu mungkin saja iya sih. Mungkin aja iya sih. Jadi harusnya pendekatannya ini, tapi pada waktu itu kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Itu ya pastilah dari ribuan jam itu ya ada lah, pasti ada. Dan gimana lu mengcounter itu? Nah, yang menarik adalah lagi-lagi saya coba mengerti ya dia itu maunya apa. Jadi yang dua sih. Jadi sebelum kita masuk ke istilahnya ngajak brainstorming gitu, selalu dua yang harus clear. Nomor satu adalah goalnya dia apa. Jadi perlu clarity yang jelas dia maunya apa. Yang kedua adalah resources apa yang dia punya. Nah ini yang kadang-kadang kita memaksakan sesuatu hal, tapi sebenarnya itu bukan outcome sebenarnya dia.
Kita memaksakan suatu hal, tetapi resources-nya dia itu nggak sesuai. Kalau kita ngomong resources, ini menarik sekali. Pada umumnya, based on your pengalaman, Ya, individu-individu entrepreneur, ya. itu inner resources yang pada umumnya mereka miliki itu apa sih? Sebenarnya mental juara itu udah ada itu. Sebenarnya. Jadi inner resources yang paling kuat itu adalah mental juara. Kenapa, Bro Nil? Saya meyakini bahwa semua orang yang lahir ke dunia ini adalah orang yang terbaik. Kenapa? Karena dia sudah mengalahkan jutaan calon manusia. Sehingga kalau orang itu bisa lahir ke dunia ini, artinya dia udah pernah berkompetisi sebelum sebelum lahir. Masih di level sperma aja. Masih di level itu dia udah berkompetisi dengan jutaan calon manusia dan dia yang menang. Iya. Dan dia hidup kemudian. Iya. Jadi sebenarnya bahkan saya sesimpel gini, Bro Nel. Kenapa ada orang yang sukses? Kenapa ada orang yang tidak sukses? Sesimpel adalah orang yang sukses adalah orang yang sudah berhasil mengeluarkan sumber daya terbaiknya. Oke. Sedangkan orang yang belum sukses adalah orang yang belum berhasil mengeluarkan sumber daya terbaiknya. Definisi sumber daya terbaik untuk contoh biar lebih gampang. Contoh nih, misalkan dia itu sebenarnya punya kesabaran yang kuat gitu. Ini ada profesi-profesi tertentu yang membutuhkan kesabaran yang kuat. Nah, dia tuh cocoknya di situ gitu. Oke. Tapi pekerjaan dia sekarang itu nggak di situ misalkan. Iya. Terus Pekerjaan dia di sekarang justru dibutuhkan kecepatan, bukan kecepatan kesabaran. misalkan. Bukan Iya. kesabaran. Salah tempat. Salah loh, ibarat tempat gitu. ya. Salah tempat ya. Ada orang yang care-nya itu luar biasa gitu. Tapi dia berada di situasi yang care itu tidak dibutuhkan misalkan. Iya. Harusnya di nursing home misalnya gitu kan, menjadi nurse gitu Ya, kan. Nah. sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi itulah definisi saya sebenarnya orang yang sukses adalah orang yang sudah berhasil menggunakan sumber daya terbaiknya dia. Oh, jadi ibaratnya kalau memang dia demennya gambar, Yes. dia jago banget, Iya. dia mainnya udah di level bukan di level pinggir jalan lagi. Iya. Lo udah bener-bener challenge yourself untuk Iya. ikut art gallery Yes. apa gitu-gitu. Lo Exactly. terus dan lo latih di situ. Exactly. Ya lama-lama lo menjadi the best. Yes. Exactly. Jadi Gitu. di sini gue bisa simpulkan sebenarnya not everyone has to be entrepreneur sebenarnya. Ya nggak harus. Iya kan? Nggak harus. Iya kan? Iya. Jadi lu nggak perlu jadi pengusaha untuk kaya, lu Iya. nggak harus jadi pengusaha untuk sukses, tapi lu harus menjadi diri lu yang terbaik asal lu tahu Iya. kemampuan lu. Tapi mindset entrepreneurship itu wajib untuk semua orang. Mindset Iya. entrepreneurship. Itu wajib. Apa itu mindset? Apa aja yang ada di mindset entrepreneurship? Ya sesimpel bahwa seorang entrepreneur itu harus bisa ngatur keuangan. Oke. Seorang entrepreneur harus bisa menjual. Ya menjual diri dia. Iya. Dia ke calon mertua atau ke mertua ya. Iya. Itu adalah entrepreneurship gitu. Oke. Bagaimana membuat sesuatu yang tidak punya nilai tambah kemudian punya nilai tambah, punya value. Itu adalah entrepreneurship gitu. Oke. Nah, itu harus punya. Mindset itu harus tetap ada. Sesuatu yang tidak punya nilai tambah bisa punya nilai tambah. Iya. Bukan berarti lo jadi bluffer ya. Karena beda-beda tipis tuh bro. Lu lebih suka klien yang nurut dan patuh atau yang ngeyel tapi akhirnya meledak hasilnya? Sampai sekarang ya, belum ada klien yang ngeyel terus kemudian berhasil sih. Belum pernah ya? Belum pernah ada sih. Ini pengalamanku ya. Yang Jadi, ada adalah orang ngeyel Iya. belum tentu meledak. Iya, meledak belum yang tentu. meledak emosinya dia ya. Iya, meledak emosi. Bukan hasilnya ya. Iya. Kalau meledak emosinya dia iya. Tetapi orang yang nurut itu artinya komit dengan hasil coachingnya itu garanti. Mostly itu berhasil. 99% Iya. probability-nya gede Yes. gitu. Wow. Yes. Betul. Tadi gue mau nanya kalau lu harus ngulang dari nol, tapi ya lu udah jawab sih. Lu bakal jadi coach kayaknya Iya. sampai akhir hayat. Jadi kita masuk ke topik buku lo nih bro. Orbit Coaching Leadership. 5 langkah kepemimpinan modern untuk menumbuhkan tim, meningkatkan hasil, dan membangun budaya coaching di organisasi. Apa yang membuat lo menulis buku ini? Oke. Jadi karena sekarang itu terjadi evolusi di dalam kepemimpinan, Bro Nil, ya.
izin nih agak sharing dikit. Nggak apa-apa, sharing, silakan. Jadi dulu itu kita memimpin organisasi kita, tim kita, bisnis kita dengan gaya bossy itu works gitu. Instruksi, arahan itu Captain style ya. iya, Captain style. itu works gitu. Nah, kemudian ya dunia ini kan berkembang kan. Tiba-tiba telunjuk jari itu nggak selalu berhasil. Kita ngomong meninggi itu nggak terlalu berhasil. Terus kita bossy, power dan sebagainya belum tentu berhasil. Kemudian adalah gaya leadership yang manajerial. Jadi maka muncullah ada SOP, ada KPI, ada ngikut aturan dan sebagainya ya. Itu karena kemampuan memanage ya, bikin planning dan sebagainya. Itu manajerial. Ya itu juga works sih. Tetapi di situ ada bolongnya, ada gapnya adalah ketika sesuatu yang belum diatur itu tim jadi bingung, organisasi juga jadi bingung. Iya, karena yang lo bikin robot. Yang bikin kayak jadi robot kan orang gitu. Oke, nah itu yang kedua ya, manajer. Yang ketiga adalah gaya leadership yang leader, gaya kepemimpinan yang leader. Katanya Anda jangan jadi manajer, Anda jadilah leader katanya. Nah, leader ini adalah orang yang visioner, orang yang bisa mempengaruhi audiens, ya. Influencing gitu. Nah, tetapi gaya leader seperti ini tetap berfokus, tetap bergantung kepada leader. Artinya ketika leader tidak dalam kondisi yang visioner, tidak dalam kondisi yang baik, misalkan dia lagi kadang-kadang kan ada down, lagi bete, itu bisa mempengaruhi tim juga loh. Oh, Bapak Ibu juga lagi tenang, udah kita nyantai aja gitu. Tahun ini juga kayaknya kita nyantai-nyantai aja. Maka timnya juga kemudian nyantai karena berfokus kepada leader. Nah, dari tiga tadi itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Bahwa tim, bahwa organisasi itu follow atasan. Sehingga apakah dia bos, apakah dia manajer, apakah dia leader, mereka adalah Superman. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke evolusi yang keempat. Namanya leader, tapi ada tambahan as coach. Nah, leader as coach ini beda. Leader as coach itu adalah bagaimana dia bisa menjadi coach. Bukan mengcoaching yang kayak coaching formal, bukan. Tetapi as coach. Jadi seperti coach. Jadi bukan coach, bukan. Gaya, yes, betul. Gaya approach-nya. Betul. Gaya bertanya. Ya. Jadi as a coach, bukan jadi coach. Bukan instruction based lah. Bukan instruction based ya, yang lebih menumbuhkan, yang lebih bertanya, yang lebih empowering gitu. Nah, leader as coach itu membuat tim itu jadi bertumbuh. Membuat tim menjadi mandiri, membuat tim menjadi solid gitu. Nah, kalau tadi 1 2 3 itu Superman, ketika leader as coach di dalam organisasi jadilah super tim. Jadi yang topnya itu bukan leadernya. Itu timnya gitu. Nah, seorang leader as coach itu bagaimana membuat tim itu menjadi super tim, gitu. Nah, sehingga leader as coach itu ya kerjanya jadi ringan gitu. Jadi kalau leader masih kerjanya itu berat, dia orang yang paling sibuk, dia orang yang paling stres, dia orang yang paling berpikir, itu bukan leader as coach. Mestinya tim yang lebih banyak berpikir. Di sini gue jadi ingat satu peribahasa atau satu kata-kata pejangan gitu gue pernah dibilangin sama mentor gue, Sunil. The day you start a business and you are so busy, you're not doing a business. It's just another job. Iya. Jadi dia bilang lu kalau lu karena lu working in the business bukan on the business. Yes, exactly. Yeah. Dan kalau kayak gitu ya lu hanya another employee sebenarnya. Cuman dengan title owner. Yes. Itu aja. Iya. Maka Brunel sebenarnya salah satu aku pengen gusulin dia. Tema kita hari ini itu adalah entrepreneur as coach. Entrepreneur as coach. Yes. Oke, siap. Seru kita bahas. Dan kita akan masuk ke topik apa itu Orbit Coaching Model. Oke. Apa itu Orbit? Nah, Orbit ini menarik ya Brunel karena saya bikin Orbit itu tahun 2021. Ya, dari kegelisahan, ya kenapa ya sesi coaching saya itu kok
kadang berdampak, kadang enggak gitu. Sesi coaching hari ini kliennya semangat, komitmen gitu. Tapi ketemu 2 minggu lagi, belum dikerjain. Ketemu 1 bulan lagi, oh iya maaf coach, belum dijalani dan sebagainya gitu. Nah akhirnya apa yang salah gitu. Nah akhirnya saya coba lihat bagaimana saya melakukan coaching gitu. Nah kemudian saya berpikir kemudian apa yang bagus ya. Akhirnya ketemulah Orbit itu, Brunel. Orbit itu adalah kepanjangan dari O-nya adalah outcome, ya. Jadi kita mau kemana, goalnya apa, outcome. Nah, kenapa outcome itu belum tercapai hari ini? Itu salah satunya adalah karena R-nya belum cukup. Apa itu R? Resources. Nah, maka Orbit adalah satu-satunya coaching model yang berfokus kepada resources. Padahal di luar sana banyak orang mengatakan bahwa coaching adalah unlock the potential. Tapi pada waktu coaching nggak pernah tuh potensinya diulik-ulik gitu, nggak pernah di-unleash gitu. Nah mestinya begitu outcome maka gali resources, gali resources. Nah ketika udah ketemu clarity di outcome, ketika udah ketemu clarity di resources, maka kita bisa melakukan yang B. B adalah brainstorming. Cari ide-ide yang mahal, yang murah, yang cepat, yang lambat, yang out of the box, yang in the box, yang nggak pakai box juga bisa gitu. Betul. Nah itu melakukan namanya brainstorming. Nah maka yang keempat adalah namanya integration, I-nya, integration. Integration adalah mengintegrasikan 3 hal untuk mendapatkan 3 hal. Ya, apa yang kita integrasikan? Yang kita integrasikan adalah outcome, resources, dan brainstorming untuk menghasilkan 3 hal. Apa 3 hal ini? Yaitu ABC. E-nya adalah awareness, apa kesadaran baru yang Anda dapatkan. B-nya adalah best step, apa langkah-langkah terbaik yang betul-betul mau dilakukan. Best step. Best step. Yes. Dan yang C-nya adalah komitmen. Bagaimana Anda berkomitmen untuk mencapai goal-goal Anda gitu. Nah, selama ini, Brunel, sebelum tahun 2021, saya mengcoaching itu kayaknya hanya sampai komitmen, hanya sampai best step gitu. Saya itu udah seneng banget gitu kalau klien, coach ini best step saya. Terus seberapa komitmen Anda akan melakukan? Saya akan komitmen 1 to 10, 10 kok. Kalau bisa 11, 11 deh gitu. Tapi faktanya nggak jalan. Nah kemudian saya menemukan T. Apa itu T? Yaitu tracking. Jadi tracking adalah bagaimana kita memonitor pertumbuhan daripada klien kita. Jadi kita tahu bahwa dia tidak melakukan hasil sesi coaching bukan 2 minggu berikutnya, bukan 1 bulan berikutnya. 3 hari kita udah tahu karena ada trackingnya, ada monitoring boardnya atau monitoring metodenya yang dilakukan gitu. Nah sehingga begitu dapat monitoring, ketika dia 1 hari 2 hari gak melakukan, maka dia udah ngerasa sendiri bahwa wah gua nggak follow hasil sesi coaching. Komitmen juga. Komitmennya nggak jalan misalkan. Nah itulah Orbit, bro. Kita ngebahas tadi entrepreneur as a coach. Ya kan? Itu konsepnya melemahkan entrepreneur. Karena gini, gue ngelihat kalau lu ngomong entrepreneur as a coach, gue ngerasa dia lebih grounded, dia lebih grounded, tapi dia mungkin lebih punya resilience. Tapi apakah dia akan menjadi orang yang fast? Sedangkan gue ngelihat sekarang itu kan the problem is, lu mau jadi yang strong atau lu mau jadi yang fast. Dan yang strong itu nggak kelihatan karena butuh waktu untuk bangun fondasi yang strong. Sedangkan untuk dianggap sama orang, lu kudu kelihatan, jadi kudu fast. Oke. Sama kayak konsep yang gue pegang buat big thinkers. Jadi ada 2 nih. Lu mau bangun podcast yang viral atau lu mau bangun podcast yang valid. Gue bedain nih. Kalau valid berarti dia memiliki konten-konten yang memang punya dampak. Viral ada dampaknya, bukan nggak ada. Tapi it can just spike and goes down. Spike and goes down. Oke. Jadi entrepreneur as coach ini adalah gaya kepemimpinan buat seorang entrepreneur, Bro Del. Nah, tentu saja gaya entrepreneur as coach itu tidak bisa digunakan untuk semua kondisi. Gak cocok. Nah, dalam kondisi yang urgent dan important, maka entrepreneur as coach itu sangat-sangat tidak cocok. Yang cocok captain.
Yang cocok adalah captain, direction, kemudian ya keputusan, instruksi dan sebagainya. Iya, Betul karena banget. Under pressure banget. Under pressure banget. Jadi entrepreneur as coach adalah gaya kepemimpinan buat pebisnis yang tidak cocok untuk semua kondisi gitu. Oke. Jadi bukan berarti terus ya semua entrepreneur harus as coach, enggak juga. Nah, kapan menggunakan entrepreneur as coach? Itu ketika kondisinya tidak urgent, Oke. tetapi kondisinya adalah important. Jadi coaching itu hanya cocok di area itu, Bro Nil. Sehingga walaupun saya di dunia coaching, saya tidak ingin mengatakan juga bahwa coaching itu adalah jawaban untuk semua masalah, enggak juga gitu. Enggak juga. Betul. Berarti kalau saya simpulkan, kalau lu baru mulai bisnis, lebih baik lu belajar jadi coach. Karena lu bisa belajar tools-nya. Ya. Tapi kalau bisnis lu udah mulai jalan, Ya. udah punya stable income, Iya. dari income lu mau lo naikin 3 kali lipat, 5 Iya. kali lipat, lu Bisa. boleh pakai coach. Iya, betul. Bener Bisa. Betul. Tapi nanti begitu lo udah di fase yang cukup highly kompetitif di market, dan serangan datang dari berbagai arah, ya Beda udah, lagi gayanya. lo udah harus Bruce Lee, bro. Yes, betul. Betul. Gitu, betul. Gitu. Formula stevia tuh apa, bro? Nah, ini menarik. Blue Nil. Pakai sih buat gue, buat kesehatan. Buat kesehatan ya, banyak disukai, terutama wanita juga suka. Stevia ya. Jadi stevia itu adalah kita sebagai leader. Ini dalam konteks leadership ya. Iya. Kita sebagai leader itu mesti jadi clarity setter. Clarity set. Clarity setter ya, supaya tim kita atau bahkan kita sendiri ya punya goal, outcome itu mesti clear. Pakai apa? Pakai stevia. Stevia itu kepanjangan dari S. S-nya adalah spesifik. Jadi goalnya mesti clear ya. Mau apa, kalau bisa dikuantifikasi ya, atau indikatornya apa, spesifik. Yang kedua T-nya adalah timely. Jadi kapan? Nggak bisa 3 bulan lagi, nggak bisa segera. Jadi harus ada tanggal, bulan dan tahun ya, timely. Yang ketiga adalah E. E adalah ekologi. Oke. Ekologi artinya baik untuk saya, baik untuk dia, baik untuk orang lain, baik untuk atasan, baik untuk bawahan, ya, baik untuk customer, mesti ekologi. Terus apa manfaatnya untuk orang lain dan sebagainya, ekologi. V-nya adalah VAK, visual, auditory, kinestetik. Dapat nggak tuh? Kena nggak tuh semua? Yes. Ketika goal Anda tercapai, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan. Itu VAK, V-nya. I-nya adalah in control, di dalam kendalinya dia. Maka outcome ya, itu mesti di dalam kendalinya dia. Jadi jangan sampai kita punya outcome yang tidak di dalam kendalinya dia. Gitu. Contohnya misalkan gimana caranya menurunkan berat badan istri saya, misalkan kayak gitu ya. Itu tidak in control. Not in control karena itu istrinya. Itu istrinya. Itu tidak in control ya. Itu contoh ya. Nah, yang A terakhir adalah agreement. Agreement itu di akhir sesi coaching itu pengen dapat apa? Hal terbaik apa yang ingin Anda dapatkan? Nah, kayak gitu. Itu stevia. Itu kalau dijalanin stevia, itu klien itu tiba-tiba gini. Coach, kayaknya saya udah tahu jawabannya deh gitu. Padahal kita baru ngomong clarity, baru ngomong tentang outcome dia itu apa sih? Apa yang dia mau sih gitu. Kita bantu dia gitu. Iya. Ini kayak gabungan apa tuh? Smart, Iya. NLP, Iya. and coaching. 3 ado nih jadi stevia. Iya. Kalau framework 5M, gue suka nih kalau sama lu kan banyak frameworknya nih. Iya. 5M ya, itu kan banyak digunakan untuk root cause analysis, untuk mencari sumber masalah ya. Kalau kita di korporasi, di perusahaan itu seringkali gunakan 5M untuk cari masalah, sumber masalahnya apa. Nah, kalau di coaching, karena coaching itu nggak fokus kepada masalah, justru 5M itu digunakan untuk source of resources. Source of resources. Bahasa Indonesianya gue tunggu. Resource itu sumber daya. Sumbernya Sumber daya. Oke. Jadi sumber daya. Jadi sebenarnya manusia ya, kita itu mostly itu pasti kita punya 5M. 5M itu man ya. Oh, tadi gue pikir makasih. 5M ya. Ya pertama M pertama kan man ya. Man itu
apa kekuatan diri Anda, juga siapa saja orang-orang yang di dalam kendalinya dia, internal dia yang bisa bantu. Orang-orang eksternal siapa gitu. Nah, itu 5M. MM yang pertama, manusia. Yang kedua adalah money, ya. Seberapa apakah ada budget yang diperlukan, investasi dan sebagainya. Modal lu sekuat apa? Sekuat apa? Lo apa? Yes. Berkaitan dengan money. Kemudian M yang ketiga adalah mesin. Mesin tuh apa sih peralatan yang diperlukan? Oh, mungkin perlu physical mesin. Contohnya apa ya? Mobil, motor, mungkin printer, mungkin kamera gitu. Mungkin alat-alat tertentu, laptop dan sebagainya. Basically gitu. Tools lah ya. Tools, ya. Mesin adalah tools ya. Bisa juga yang non physical. Contohnya apa? Oh mungkin saya perlu Canva gitu misalkan. Oh saya perlu AI, perlu ChatGPT, software. Tools juga. Itu tools. Iya, betul. It's part of tools gitu. Kemudian metode. Nah, metode ini menarik, Bro Neil. Apa sih cara-cara yang Anda gunakan sekarang? Oh, saya udah melakukan ini gitu. Nah, bisa jadi cara-cara itu belum cukup. Cara-cara itu udah masa lalu, udah old school lah. Udah old school gitu ya. Obsolete. Kayak gitu. Jadi jangan-jangan metode yang digunakan itu udah nggak valid lagi. Maka cara-cara baru apa yang perlu dimiliki? Gimana sih kompetitor melakukan? Gimana sih orang-orang terbaik di dunia? Cara-caranya orang terbaik di dunia. Nah itu kan orang kemudian resources-nya dia kemudian berpikir sampai situ. M yang terakhir adalah material. Material adalah apa daya pendukung yang hal-hal di luar itu semua. Ya bisa bahan baku, bisa mungkin butuh flyer, mungkin butuh katalog, atau mungkin butuh data. Data itu juga adalah bagian daripada material. Big data atau big data dan sebagainya. Jadi itu 5M. Wow. Bro, tapi sambil ngomong begitu, Indonesia itu cenderungnya tuh jalannya di jalan dagang atau jalan di jasa, bro? Selama lu coachingin orang. Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Dua bagus. Kalau lu harus kasih tips, ya. 5 bisnis yang sifatnya punya produk, ya. sama 5 bisnis yang sifatnya punya jasa, yang bisa lo advice ke audiens nih. Iya. Apa? Nah, yang berpotensi. Ya, izin Bro Neil. Saya lebih percaya bahwa semua bisnis itu bagus. Semua bisnis itu bagus. Mau physical product maupun jasa. Itu semua bagus. Yang perlu dilihat adalah orangnya, entrepreneurnya. Tapi kan ada juga momentum, bro. Iya, betul. Kayak misalnya kita ngomong contoh kayak COVID kemarin. Iya. Berarti kan momentumnya bisnis travel, tour and travel anjlok. Iya. Tapi bisnis medical naik. Itu kan momentum. Iya. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya bilang semua bisnis baik-baik aja. Ada bisnis yang memang udah nggak relevan. Iya. Ada bisnis yang mungkin in the next 5 years ke depan punya relevansi atau daya tahan lebih bagus. Itu sebenarnya itu betul-betul itu pasti ya. Nah, sekarang kalau physical product itu biasanya saya fokus ke SPP ya istilahnya. Itu sandang, pangan, papan. Itu yang nggak mungkin hilang. Nggak mungkin hilang. Sandang itu ya bicara tentang ya apa yang kita pakai ya apapun bentuknya. Pangan ya makanan gitu. Papan itu adalah properti dalam bentuk apapun ya. Itu yang nggak akan hilang menurut saya. Kalau yang jasa itu ya bisa jadi yang pertama adalah tentang pendidikan sama kesehatan ya itu yang nggak akan hilang gitu. Pendidikan dan kesehatan. Kesehatan. Meskipun dengan ada kehadiran AI itu pendidikan akan tetap. Cuman berubah bentuk modelnya aja yang berubah. Tapi tetap human to humannya nggak akan bisa hilang ya. Betul. Bro, ini pertanyaan umum sih bro. Yes. Pertanyaan umum. Banyak orang bilang kalau hire coach itu mahal. Iya betul. Lu pernah nggak ketemu klien yang mungkin dia merasa lu mahal, tapi di ujung dia merasa akhirnya worth it. Iya. Dan kenapa? Orang tuh punya impression coach itu mahal. Iya. Bukannya itu investasi. Iya, betul. Memang jasa coaching secara umum ya, yang betul-betul profesional itu emang mahal. Itu emang mahal. Kenapa mahal? Karena value yang kita deliver itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka bayarkan. Oke. Nah, repotnya kan itu kita nggak bisa tunjukkan di depan.
Iya, karena bukan dalam bentuk produk, dalam bentuk produk. intangible. Iya, nggak ada barangnya. Iya. Itu akan terjadi 3 bulan kemudian, 6 bulan, iya, 1 tahun kemudian gitu. Nah, dia bilang, coach mahal juga ya, iya. Jadi memang mahal karena kita ngasih dampak itu memang lebih dari itu, gitu. Jadi memang mahal. Gitu. Dari situ, lu itu lebih condong, lebih suka dikatain lu adalah coach yang bikin orang kaya, atau lu adalah coach yang bikin orang waras? Boleh pilih kaya dan waras gak ya? Boleh. Lu boleh pilih, lu bebas berjawab. Bebas ya. Bikin kaya dan waras ya. Oh, iya. Iya. Kaya doang nggak waras nggak Nggak guna. percuma ya. Waras doang nggak kaya nggak guna ya. Betul ya. Karena ini benar Bro Del, pertanyaan itu benar-benar relevan ya. Karena ada peserta sertifikasi coaching kita yang bilang begini. Saya tanya di baru setengah hari nih, Bu, gimana ya kita belajar coaching hari ini? Saya menjaga kewarasan saya di sini. Saya jadi semakin waras di sini gitu. Jadi selama ini Betul. Iya, Karena betul. semakin kita belajar semakin kita jadi nggak tahu. Iya. Banyak hal yang kita nggak tahu. Betul. Jadi kita tahu bahwa kita jadi nggak tahu gitu. Wah. Bener ya, hari ini Bro Nil sangat apa ya? Totally beda, Bro. Bisa juga ya. Apa kesalahan yang paling sering lo lihat dilakukan orang ketika mereka ngomong gue pengen berubah? Oke, menarik ya. Kesalahan yang paling besar yaitu tentang ignorance. Ya ignorance tuh ada acuh ya. mengacuhkan. Acuh tak acuh Cuek gitu aja gitu. Masih lama gitu kata dia. Nggak apa-apa kok gitu. Nah, padahal itu mahal banget. Itu mahal banget gitu. Karena itu relevansinya ke waktu ya. Iya. Waktu nggak bisa ada waktu, balik. ada biaya, ada macam-macam ya. Iya. Itu ya. Kalau kesuksesan bisa lo rangkum jadi satu kata, menurut lo apa? Sesimpel enjoy sih ya. Enjoy. Coach, apa kabar lo? Baik. Lagi ngapain lo? Enjoy bro. Iya, gue lagi enjoy ini lagi ngapain lah. Orang happy tapi kalau nggak enjoy juga ini. Menurut lo di zaman sekarang yang serba cepat, apa yang paling bikin orang gagal berkembang? Padahal potensinya gede banget. Yes. Yang paling gagal, yang membuat orang gagal berkembang, sebenarnya kayak tadi sih bro, ignorance tadi sih. Ignorance sih. Apa yang dia ignore? Banyak hal ya. Contohnya? Jadi sesuatu yang penting itu dianggap tidak penting. Kayak ngupdate ilmu itu kan penting ya. Membuat kita selalu relevan itu kan penting ya. Kadang-kadang kan kita hebat 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu gitu. Nanti tahun depan kita nggak hebat lagi, kita orang itu ya. Jadi banyak orang yang menyepelekan hal-hal yang penting gitu. Ya termasuk kesehatan gitu kan. Itu kan juga nggak apa-apa kok. Sampai hari ini juga gue baik-baik aja kok gitu misalkan. Iya sih. Bahkan gitu. check up aja jarang ya. Iya. Check up ya. Gitu. Kayak gitu sih. Bro, waktu lu nulis buku ini, bab mana dari buku ini yang benar-benar nyentuh lo banget? Yes. Yang bab pertama. Bab pertama itu tentang evolusi kepemimpinan itu, 4 hal itu. Iya. Ketika 4 hal itu, ketika aku dapetin bahwa 3 itu masih fokus kepada pemimpin, masih fokus kepada Superman, yang keempat itu fokus kepada super team, itu langsung agak-agak gemeter gitu. Gemeter, gila ini itu. Jadi benar-benar itu. Nah, kalau kesananya memang karena udah biasa sih. Orbit itu udah lama banget. Tetapi kenapa buku Orbit ini perlu lahir, itu yang kemudian di bab pertama itu yang bagian yang paling penting. Iya. Lu udah capek kali ya. Ngomong udah lu baca dulu deh gitu. Iya. Jangan kebanyakan nanya gitu. Iya. Jadi ya karena betapa pentingnya seorang pemimpin, dan pemimpin itu bisa dilihat ketika dalam situasi yang tidak biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja semua orang bisa jadi pemimpin kok. Top 3 atau top 5 business atau entrepreneur failing points
Itu apa aja? Nomor satu adalah dia nggak tahu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu entrepreneurship kah? Ilmu bisnisnya kah? Ilmu bidangnya yang dia lagi Bukan ilmu bidangnya, tapi ilmu entrepreneurship-nya. Oke. Jadi gimana sih jadi owner yang benar, ya? Itu dia nggak tahu gitu. Kalau dia jadi founder, setiap hari founder tuh ngapain dia juga nggak tahu. Kalau dia jadi director, dia jadi CEO, dia jadi business owner, setiap hari itu harus apa sih? Dia pun nggak tahu gitu. Nah, karena ketidaktahuan itulah, maka kemudian ya dia fail gitu. Karena dia bisa jadi cari tahu hal-hal yang nggak tepat. Iya, nggak tepat. Jadi wasting time. Iya. Atau dia belajar kepada orang-orang yang hebat, sedangkan stagesnya dia bukan di stages yang sama. Ini kita bahas. Banyak sekali kejadian ini. Yes. Di saat gue bilang lu kalau ketemu mentor juga jangan ketinggian. Yes. Betul nggak? Iya. Misalnya, gue ketemu sama mentor yang bisnisnya udah triliunan. Padahal bisnis lu masih di bawah Cepetiau. 100 juta di bawah nih. Iya. Ya lu carilah yang bisnisnya 1M. Iya. Per bulannya misalnya. Betul. Atau karena itu 10X-nya lu kan. Iya, iya. Atau lu cari yang 5M sebulan mungkin. Itu udah 10X itu udah. Iya kan? Tapi kalau lu nyari yang bisnis udah 1T. Kayaknya lu gak bakal bisa comprehend apa ya. Gak bisa memahami. Karena state lo beda sama state-nya dia. Stage-nya. Iya. Itu banyak banget yang kejebak di situ, Brunel. Itu banyak banget. Tuh lihat tuh, itu orang bisnis sukses tuh. Bisnisnya ini. Lalu dia bikin bisnis banyak-banyak gitu. Nah ini bisnis baru under Cepetio gitu. Fokus aja ke satu dulu. Fokus ke satu, sukses, baru buka bisnis-bisnis yang karena lain. Dia kejebak sama quote-quote yang lu harus punya 7 income stream. Nah gitu. Gak boleh punya satu. Iya misalkan kayak gitu. Padahal harus satu itu dibagusin dulu, jadi cash cow, baru kemudian masuk ke yang lain. Ini satu aja belum master, tapi udah nyoba-nyoba yang lain. Itu yang sering banget. Godaan. Gitu. Itu gua ada ceritanya tuh. Jadi ceritanya tuh buat gua tuh gua bilang banyak orang kejebak di stage. Kalau kita ngebahas ini ya. Tadi yang pertama itu gagal karena tidak tahu ilmunya. Iya. Yang kedua gagal karena salah comparison ya. Iya. Jadi lu salah berguru karena di tahapan lu yang berbeda, kejauhan lah ya. Kejauhan. Nah, ngomongin kejauhan nih gue pernah sharing bahwa entrepreneur itu sebenarnya cuman ada 4 tahap. Tahap pertama itu picking the game, bro. Oke. Dia harus tahu game karena buat gue entrepreneurship is a game. Betul. Lu pick dulu the game. Iya, betul. Tahap kedua itu play the game. Oke. Tahap ketiga tuh win the game. Oke. Tahap keempat tuh exit from the game. Oh. Dasar. Tapi definisi exit sini macam-macam, bisa kayak IPO, merger and acquisition. Iya. Atau memang lu udah jual bisnis lu lah gitu ya. Iya. Nah, banyak orang nih kalau nggak sibuk yang tadi lu bilang masih di bawah Cepetio lu buka banyak bisnis gitu kan. Nah, itu berarti dia picking the game. Dia jump in many games. Iya. Gitu. Iya. Atau dia sibuk playing the game, tapi kagak menang-menang nih. Kagak menang-menang. Gitu. Sedangkan lu kalau mau menang lu harus benar-benar fokus. Yes. Karena lu harus punya ilmu strategizing, lu harus punya ilmu innovation, lu harus punya bla 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 gitu kan. Exactly ya. Gitu. Benar. Yang ketiga apa, bro? Nah, yang ketiga itu seringkali melihat rumput tetangga lebih hijau. Itu yang menarik itu. Itu efek-efek sosial media kali ya? Iya, bisa jadi kayak gitu. Kadang-kadang tiba-tiba yang lagi viral ini, main ini, terus saya ikut bisnis ini ikut gitu. Viral tuh penting gak sih buat bisnis? Penting banget lah. Penting banget ya. Viral tuh ya penting banget ya. Tetapi ya selama ke target audiens yang tepat itu aman sih. Selama ke target. Nah ini yang jadi susah. Orang yang penting mau viral ya. Nah itu. Yang penting viral dulu. Urusan target audiensnya tepat atau enggak belum tentu ya. Iya. Okay. Nah itu yang penting di situ sih. Jadi comparison ya. Iya. Perbandingan. Ngebanding-bandingin. Iya. Gitu. No dia main ayam geprek laku, kok gue enggak gitu ya. Enak lu ayam geprek operasionalnya cuman gitu. Sedangkan gue operasionalnya harus gini-gini. Selalu rumput tetangga lebih hijau. Padahal rumput sendiri tuh lebih hijau loh. Kalau kita siramin. Kalau disiramin keren.
Lo disiramin. Kalau diinjek-injek doang ya jebol ya. Betul. Itu betul banget ya. Yang keempat? Yang keempat, yaitu mereka tidak memahami bahwa bisnis adalah olahraga membangun tim. Sehingga mereka nggak bisa enjoy, nggak bisa menikmati enaknya bisnis itu kayak gimana. Karena kita bisa menikmati bisnis yang enak itu salah satunya adalah ya dua hal. Kita bisa punya tim yang bagus, sama kita punya yang kelima. Sebenarnya ini yang pertama sih, punya customer yang bagus. Gitu. Jadi kalau kita punya tim yang bagus, maka cita-cita kita jadi time freedom itu bisa ketemu. Kalau kita punya customer yang bagus, maka kita bisa jadi financial freedom itu karena kita memilih customer yang bagus. Oke. Menarik. Kayak gitu. Itu yang keempat ya? Yang keempat dan kelima tadi. Keempat kelima ya? Oke. Yang kelima adalah customer. Customer. Oke. Berarti yang keempat adalah tim, kelima adalah customer. Customer, memilih customer. Jadi kalau punya tim yang bagus, kita punya time freedom. Yes. Kalau punya customer, kita dapat Financial freedom. Yes. Gitu guys. Jadi, Bro, nasihat yang termanis, terbaik, paling nyentuh yang pernah lu terima dalam hidup lu apa? Ya itu yang tadi bro, serius. Do what you love what you do. That's the best advice. That's the best itu. Jadi bener. the choice is in your hand. Gitu. Yes. Dan kita cuma punya dua pilihan itu, ya. Kalau sekarang kita melakukan pekerjaan atau profesi yang sebenarnya gua nggak suka amat sih. Tapi kalau itu masih ada terus di diri kita, ya kita nggak akan berhasil di situ. Nggak akan tap in full resource kita ya. Karena kita masih hidup di penolakan. Iya. Gila nih masuk sesi counseling healing. Oke. What's your final advice to the audience? Temukan versi terbaik ya. Ini agak klise sih ya, bro. Gak usah ditemukan. Kalau temukan dengerin lagunya si Prasetya Brata, Bertemu Diri ya. Oh iya, temukan diri. Tapi emang bener sih ya. Temukan versi terbaikmu ya. Jadi kadang-kadang kan orang bingung ya. Seringnya mencarinya itu keluar gitu. Padahal ke dalam. Jadi pembicaraan hari ini bisa gue simpulkan, thank you Coach Eri, bahwa sejatinya entrepreneur yang keren itu bisa membangun bisnis yang baik. Baik definisinya adalah memiliki income yang bagus, tim yang solid, itu kalau dirinya sadar. Jadi jangan jadi entrepreneur, jadi sadarpreneur. Thank you. Luar biasa sadarpreneur ya. Keren.